kabar Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, berkah dalam. Kembali berjumpa dengan saya Evi dari Kota Kudus. Kali ini saya akan membagikan permenungan dari tokoh kitab suci, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebelumnya saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang merupakan salah satu contoh dari sikap Yohanes Pembaptis yang konsisten terhadap kebenaran, tajam, dan juga tidak kompromi terhadap dosa. Di sebuah sekolah Katolik di kota kami, Kota Kudus, pernah terjadi suatu peristiwa bahwa ulangan semester yang sudah berlangsung selama 4 atau 5 hari dinyatakan untuk diulang kembali, diputuskan untuk diulang kembali karena kedapatan bahwa beberapa murid telah mencontek. Keputusan tersebut tentu saja membuat orang tua dan beberapa anak merasa keberatan dan protes. Tapi bagi saya yang mendengar peristiwa itu, saya merasa bangga bahwa sekolah Katolik menjunjung tinggi moralitas kejujuran. Dan bahkan bukan hanya di Kudus saja, tapi saya mendengar juga bahwa kota-kota lain yang juga sekolah Katolik melakukan hal yang demikian. Bahkan memberikan punishment bagi murid yang tidak jujur. Kali ini kita akan mendalami tokoh dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabeth yang merupakan keturunan Harun. Mereka berdua adalah orang yang saleh. Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan kehadirannya di dalam kitab Yesaya bab 42 ayat 3 dan kitab Maleakhi bab 3 ayat 1 yang mengatakan, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Jadi Yohanes dinubuatkan sebagai orang yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan mengajak pertobatan orang-orang dan dibaptis. Bahkan di dalam kitab Maleakhi bab 4 ayat 5 dinubuatkan bahwa Yohanes adalah Elia, Nabi Elia yang akan datang. Sebagai anak seorang imam, sebenarnya Yohanes bisa meneruskan tugas ayahnya sebagai seorang imam. Tentu menjadi seorang imam hidupnya terjamin dan lebih teratur. Tapi dia tetap taat pada panggilan dan misinya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan seruan pertobatannya. Sebelum menjalankan panggilannya, Yohanes Pembaptis juga mempersiapkan diri dengan mengasingkan diri di padang gurun untuk mendengarkan suara Tuhan sampai dia siap untuk melakukan tugas perutusannya. Roh memenuhi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dalam Perjanjian Lama. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Yohanes menyiapkan jalan untuk Tuhan bagi umat. Yohanes adalah orang yang berani, konsisten, tajam, tidak mau kompromi terhadap dosa. Ia berani menegur siapa saja yang berbuat dosa, tidak terkecuali Raja Herodes Antipas, tidak luput dari tegurannya. Ia pun juga menegur praktek ketidakadilan di dalam masyarakat, mengajak orang untuk mau solidar, mau berbagi dengan sesamanya yang berkekurangan. Tidak kikir, mau menjembatani jurang antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkuasa dan yang lemah. Yohanes tidak minta supaya meninggalkan profesi sebagai pemungut cukai, harus meninggalkan profesi pemungut cukai, tidak. Tapi ia menganjurkan untuk jangan menyalahgunakan profesi apapun, dijalankan secara benar dan adil. Di dalam tugas menjalankan misinya, Yohanes mendapatkan karunia untuk berkhotbah. Setiap kali dia berkhotbah, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menyediakan dirinya untuk dibaptis dan kembali kepada Tuhan. Yohanes adalah menjadi contoh keteladanan dan kesetiaan. Yohanes juga merupakan pribadi yang rendah hati. Dia tidak suka meninggikan diri ataupun dipuji. Ketika Yesus datang, dia mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dan dia mengatakan, "Inilah sang anak domba Allah." Dia memperkenankan muridnya untuk meninggalkan dia dan mengikuti Yesus.
Para sahabat yang terkasih, seperti Yohanes yang hidupnya mempunyai misi membawa terang dan pertobatan, mempersiapkan hati manusia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hidup kita pun punya tujuan dan punya misi untuk menjadi teladan dan terang bagi orang dan lingkungan di sekitar kita. Sebagai kaum minoritas Kristiani, kita bisa mewartakan Tuhan. Pewartaan bukan hanya sebagai pewarta khusus, tapi dengan segala tindakan kita, perkataan, perbuatan kita, kita bisa menjadi contoh dan bisa menjadi kesaksian iman Kristus. Seperti tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, bab 3 ayat 2-3, dikatakan, kita bisa menjadi surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta, tapi dengan Roh Allah yang hidup di dalam hati manusia. Nah, lalu langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mewartakan Tuhan? Yang pertama, contohnya sebagai seorang pelajar, tentu kita harus lebih tekun, mengutamakan kejujuran dalam membuat tugas, tidak suka mencontek, bertanggung jawab, dan semangat dalam membuat tugas. Apa gunanya kalau mendapatkan nilai bagus dengan cara mencontek? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kejujuran lebih penting daripada mencontek. Semuanya adalah hasil kerja kita sendiri. Semuanya hasil kerja keras kita sendiri. Pelajar yang jujur akan lebih tekun dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Tidak tergoda untuk mencontek karena hal itu adalah perbuatan tidak terpuji. Yang kedua, sebagai seorang karyawan, baik karyawan pegawai negeri ataupun pegawai swasta, harus jujur, kreatif, inovatif, mengutamakan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi korupsi, manipulasi. Godaan banyak sekali di tempat kerja, entah korupsi, manipulasi, mendapatkan kekayaan duniawi dengan cara yang tidak halal dan waktu yang singkat, menyalahgunakan jabatan, kelihatannya hidup enak dan tercukupi, tapi dari hasil yang tidak halal, tentu itu akan merusak hati nurani kita. Tentu hati nurani kita akan merasa tidak senang. Yang ketiga, tekun di dalam hidup beriman, ekaristi, dan sakramen. Masa sekarang ini banyak godaan ya untuk malas, apalagi setelah lama tidak ke gereja. Untuk memulainya kembali, merasa aras-arasan, merasa udah cukuplah bisa streaming di rumah. Padahal saat sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kerohanian yang juga memacu kita walaupun secara online, tapi kita bisa meningkatkan iman kita. Dan setelah gereja dibuka, ayo kita aktif kembali ke gereja. Itulah yang diharapkan. Seperti Yohanes Pembaptis yang di dalam misinya justru ditangkap, dibunuh oleh Raja Herodes karena ketajamannya dan karena berani menyuarakan kebenaran, mengkritisi seorang raja. Kita pun dalam kehidupan sebagai seorang Kristiani pasti banyak mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan, godaan, tekanan jika kita benar-benar membawa misi menjalankan terang. Seperti ejekan, sok suci kamu, ketinggalan zaman. Mungkin kita juga sulit mendapatkan jodoh, sulit mendapatkan jabatan, naik jabatan, dianggap tidak mau berkompromi, akan menghadapi itu semua. Godaan ada 3 sebab, dari iblis, dari lingkungan sekitar, ataupun dari diri sendiri. Dan mungkin yang paling berat adalah dari diri sendiri, dalam mengendalikan diri sendiri. Saudaraku terkasih, marilah kita meneladan kehidupan Yohanes Pembaptis dengan mengusahakan kekudusan. Hidup kudus itu bukan hanya milik para santo-santa, tapi bisa kita usahakan. Caranya, kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Niscaya kita akan bisa menjadi berkat. Dengan mewartakan Tuhan dengan tindakan, perkataan, dan perbuatan kita, kita pun dapat memuliakan Tuhan. Perbuatan baik tentu bukan menjadi beban, karena itu adalah kewajiban kita, dan justru akan membuat kita merasa sukacita dan damai sejahtera. Dengan damai dan sukacita,
tentu pekerjaan kita akan menjadi berkat dan sukacita juga, dan akan semakin berkembang dengan baik. Seperti Santo Paulus pernah mengatakan di dalam surat pertama kepada Timotius bab 4 ayat 12, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasih dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Santa Katarina dari Siena juga mengatakan, mulailah berani untuk keluar, berani tentang segala hal, berkendara keluar, menyebarkan cahaya. Jangan pandang lemah Anda. Sadarilah bahwa di dalam Kristus dan di dalam salibnya, Anda akan mendapatkan segalanya. Terima kasih, berkah